Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap jaga kesehatan, jika ingin keluar rumah jangan lupa budayakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sel, volta, dan kespontanan reaksi. Video ini diperuntukkan untuk kelas 12 MIPA. Video ini adalah lanjutan dari video reaksi redoks. Yuk kita mulai saja pelajari materi sel, volta, dan kespontanan reaksi. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sel volta. Sel volta adalah bagian dari sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia atau cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan zat menjadi energi listrik atau sebaliknya, energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Oleh karena itu, sel elektrokimia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel volta yang sekarang akan kita pelajari, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel volta, cara kerjanya atau sistem kerjanya yaitu reaksi redoks spontan, dia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikan dari sel volta, yaitu energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Jadi, sel volta adalah bagian dari sel elektrokimia yang mengubah reaksi kimia spontan menjadi energi listrik. Jadi, listrik terbentuk saat reaksi kimia berupa reaksi redoks spontan terjadi. Berdasarkan aliran elektron yang terjadi pada sel volta, terdapat dua jenis elektroda, yaitu anoda berupa elektroda negatif dan katoda berupa elektroda positif. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa reaksi redoks spontan dia dapat menghasilkan listrik. Listrik dihasilkan jika potensial sel standar dari sel yang bereaksi atau sel yang disusun dia bertanda positif. Dalam hal ini berarti potensial sel standar dalam hal ini disimbolkan dengan E0 sel itu lebih besar daripada 0. Nah, kita dapat menentukan potensial sel standar dengan mengukurnya menggunakan alat ukur seperti potensiometer atau amperemeter. Selain menggunakan alat ukur, kita juga bisa menentukan nilai potensial sel standar dengan menggunakan rumus potensial sel standar sebagai berikut. Yaitu, potensial sel standar berbanding lurus dengan potensial standar katode dikurangi dengan potensial standar anode. Karena pada sel volta di katoda mengalami reaksi reduksi, sedangkan di anoda mengalami oksidasi. Nah, oleh karena itu, rumus penentuan potensial sel standar bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi, potensial sel itu berbanding lurus dengan potensial sel reduksi dikurangi potensial oksidasi. Untuk mengidentifikasi apakah sel volta yang kita rancang dapat menghantarkan listrik atau menghasilkan listrik atau tidak, kita dapat menggunakan data deret volta atau deret kereaktifan logam. Coba perhatikan ini ya. Dari Li menuju Au atau emas, nilai potensial elektroda standarnya dia semakin positif. Nilai ini, angka-angka ini punya makna loh. Maknanya yaitu, semakin negatif nilai potensial standar dari bawah ke atas, dari sini menuju sini, maka suatu logam dia akan semakin reaktif. Semakin mudah melepaskan elektron. Artinya, dia akan semakin mudah mengalami oksidasi.
oksidasi. Jika dia semakin mudah mengalami oksidasi, maka logam tersebut dari bawah ke atas dia adalah reduktor yang semakin kuat. Nah, makna yang kedua, kebalikan daripada makna yang pertama, yaitu semakin positif nilai potensial standar, berarti dari atas ke bawah, suatu logam, maka logam akan semakin kurang reaktif. Artinya, dia akan lebih sukar melepaskan elektron. Bayangkan, jika emas mudah bereaksi. Apa yang akan terjadi saat orang mengenakan emas? Berbahaya bukan? Di kelas 10 atau kelas 11, kalian pernah melihat kereaktifan logam-logam golongan utama seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, logam-logam tersebut saat mereka bereaksi dengan uap air atau bahkan air, mereka akan sangat reaktif. Bahkan reaksinya ada yang sampai meledak loh. Nah, bayangkan jika seseorang memakai emas, lalu dia kena hujan. Apa yang akan terjadi di kulitnya? Bahaya bukan? Oke. Kita bisa memanfaatkan deret volta ini untuk merancang sel volta. Bagaimana kalau misalkan kita ada pada kondisi tidak memiliki deret volta ini? Nah, caranya kita cukup mengingat deret yang ini. Oke, Bu, itu kan banyak. Gimana cara mengingatnya? Kita gunakan jembatan keledai atau singkatan untuk mempermudah mengingat. Kalian bisa mengikuti jembatan keledai yang Ibu buat, atau kalian bisa membuat sendiri jembatan keledainya. Kita simak ya. Oke, Ibu menyingkatnya menjadi seperti ini. Lik, baca, na, mangga, alpukat, mun, janten, janten. Oke, cerita pendek di CD Niko Senin Pribados hadir cuan Senin Pribados hadir cuan di Hages Ageng PT AU. Oke, kita garis bawahi ya unsur-unsur yang termasuk ke deret volta. Oke, Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Co, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Ibu ulang ya. Lik, bacana, mangga, alpukat, janten, cerita pendek. Di CD Niko Senin Pribados hadir cuan di Hages Ageng PT AU. Oke, kalian bisa menyalin jembatan keledai untuk deret volta yang Ibu buat, atau silahkan kalian cari sendiri. Kita lanjut. Susunan sel volta. Berikut adalah contoh dari susunan sel volta. Di sini, Ibu menggunakan elektroda Zn dan juga elektroda Cu. Di mana Zn dia dihubungkan ke kutub negatif dari amperemeter. Sedangkan tembaga dihubungkan ke kutub positif dari amperemeter. Nah, tadi diketahui pada sel volta bahwa anoda adalah elektroda negatif. Artinya dia terhubung ke kutub negatif. Sedangkan katoda adalah elektroda positif. Dia terhubung ke kutub positif. Jika kita singkat untuk mempermudah pengingatan, maka disingkat menjadi kapan. Katoda positif, anoda negatif.
Dan katoda dia selalu mengalami reaksi reduksi, atau untuk mudah mengingat, Ibu singkat menjadi karet. Katoda reduksi. Oke, perhatikan ya bagaimana cara kerja dari sel volta berikut. Nah, di sini Ibu memiliki dua buah wadah, yaitu elektroda zinc dan elektroda Cu, di mana zincnya sebagai anoda dan Cu sebagai katoda, yang zinc dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4, berarti mengandung ion Zn2+ dan SO4 2-. Dan Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4, di mana mengandung ion Cu2+ dan SO4 2-. Nah, kedua wadah ini dihubungkan menggunakan jembatan garam yang mengandung garam natrium klorida, yaitu Na+ dan Cl- tadi ya. Nah, pas mereka dihubungkan menggunakan kabel seperti ini, akan mengalir elektron dari zinc menuju ke tembaga. Oke, kenapa ada elektron? Karena zinc di sini dia terlarut ke dalam larutan dan melepaskan elektron seperti ini. Ini yang kuning elektron ya, sedangkan zincnya terlarut ke ini. Nah, sedangkan pada sisi lain, ini Cu dia menerima elektron. Nah, yang zinc ini dia terlarut ya seperti ini. Nah, yang Cu dia menempel ke sini karena dia menerima elektron dari zinc tadi. Nah, sehingga lama-kelamaan si Cu ini dia akan bertambah. Sedangkan si Cu ini dia akan bertambah. Sedangkan yang Zn dia akan semakin berkurang karena dia terlarut. Nah, kita flashback ya sebentar. Nah, jika reaksi terus-menerus, maka pada sisi ini dia akan kekurangan ion positif. Sehingga jembatan garam dia akan menyeimbangkan ion positifnya, yaitu ion Na+, supaya ion negatif dan ion positif yang ada di larutan tetap seimbang, sehingga reaksi akan terus berjalan. Nah, di samping itu, pada sisi yang lain, jika zinc terus-menerus terlarut, jika zinc terus-menerus terlarut seperti ini, nanti lama-kelamaan ion positif di larutan dia akan lebih banyak daripada ion negatif. Sehingga larutan ini membutuhkan anion dari jembatan garam. Sehingga nanti ion yang terdapat di larutan mereka akan tetap seimbang. Jadi reaksi akan tetap berlangsung atau berjalan. Sehingga persamaan reaksi redoks secara keseluruhannya seperti ini. Logam Zn dia akan terlarut dengan melepaskan 2 elektron sehingga membentuk Zn2+. Sedangkan di sisi lain, logam tembaga atau ion tembaga dia akan mengalami reaksi reduksi dengan menerima 2 elektron sehingga membentuk logam tembaga. Jadi nanti di akhir tembaga akan memiliki berat yang lebih berat daripada pas awal, sedangkan logam zinc karena dia teroksidasi maka beratnya akan berkurang karena dia terlarut, sehingga persamaan reaksi redoks secara lengkapnya seperti ini. Cu2+, ini plusnya kurang ya, harusnya ada Cu2+ plus Zn menghasilkan Zn2+ plus Cu. Oke, semoga kalian paham atas ilustrasi yang Ibu jelaskan. Nah, secara 2 dimensi prosesnya seperti ini. Jadi Zn dia terlarut, dalam artian Zn ini dia teroksidasi. Jadi di anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, elektron yang dihasilkan dari pelarutan
Logam Zn atau zinc dia akan mengalir melalui kabel penghantar. Nah, aliran elektron ini dia akan terukur di amperemeter. Kalau kita menggunakan Boham seperti di ilustrasi tadi, cirinya ada arus listrik karena ada aliran elektron, yaitu dengan adanya nyala lampu. Nah, elektron yang dihasilkan terus dialirkan melalui kabel menuju ke katoda. Di katoda, nanti elektron siap-siap diterima oleh ion yang ada di larutan, itu Cu. Sehingga nanti Cu-nya dia akan bereaksi, dia menempel ke Cu yang dicelupkan. Sehingga nanti Cu ini dia akan bertambah di akhir, sedangkan Zn dia akan berkurang di akhir reaksi. Nah, tadi apa fungsi dari jembatan garam? Oke, jembatan garam dia berfungsi agar reaksi kimia terus berlanjut dengan menstabilkan jumlah kation di sisi yang kekurangan kation itu di sini atau ion positif ya. Dan juga memberi suplai anion pada sisi yang akan kelebihan kation, dalam artian jumlah anionnya akan lebih sedikit saat kation yang dibentuk banyak. Oke, semoga kalian paham atas apa yang Ibu jelaskan mengenai susunan sel volta. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah penulisan susunan sel volta tadi, biasanya dituliskan dalam bentuk notasi atau diagram sel. Nah, seperti apa notasinya? Ini susunannya. Yang bagian dari kiri ke kanan yaitu anoda, dipisah dengan garis 1, lalu selanjutnya ion anoda dipisah dengan garis 2, ini adalah simbol untuk jembatan garam. Jembatan garam. Lalu ion katoda dipisah dengan garis 1, lalu katoda. Oke, sebagai contoh bagaimana cara penulisan notasi atau diagram sel untuk sel volta yang tadi. Oke, di sini kan anodanya yaitu zinc ya, sedangkan katodanya adalah Cu, sehingga notasinya ditulis seperti ini. Ini adalah logam anoda, ini adalah ion anoda yang dihasilkan, ini adalah ion katoda, karena katoda yang kita gunakan adalah Cu di sini, dan anodanya adalah Zn, dan ini adalah logam anoda. Logam katoda. Sehingga notasi selnya seperti ini. Semoga kalian paham. Oke, contoh soal. Diketahui dua elektroda berikut memiliki potensial reduksi sebagai berikut. Di sini ada Cu2+, plus 2 elektron menghasilkan Cu dengan potensial sel 0,34. Dan di sini yang kedua ada Zn2+ plus 2 elektron menghasilkan Zn. Potensial selnya yaitu negatif 0,76. Dalam hal ini berarti kita bisa mengetahui mana yang akan mengalami reduksi dan mana yang akan mengalami oksidasi. Oke, yang ditanya, tentukan potensial sel reaksi tersebut jika terbentuk listrik. Artinya, nilai E0 selnya dia harus lebih besar daripada 0 atau bertanda positif. Yang kedua, tuliskan reaksi pada katoda dan anoda jika terbentuk listrik. Selanjutnya, tuliskan notasi sel serta gambarkan susunan sel volta lengkap dengan jembatan garam jika diketahui elektroda tembaga dicelupkan dalam larutan CuSO4 1 molar dan elektroda zinc dicelupkan dalam larutan ZnSO4 1 molar. Oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini tadi diketahui bahwa reaksinya dia spontan. Cirinya apa tadi? Terbentuk listrik ya. Berarti NO selnya dia harus positif atau lebih besar daripada 0. Nah, kita punya data ini. Jika NO selnya dia lebih besar daripada 0 atau positif, maka rumus dari NO sel kan yang kita ketahui itu sama dengan NO sel sama dengan NO
reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jika ingin nilai ini positif, berarti E0 reduksinya dia harus lebih besar daripada E0 oksidasi. Nah, dari data ini mudah saja kita lihat mana yang lebih positif nilainya, CUK atau ZNK. 0,34 lebih besar atau lebih kecil dari negatif 0,76. Oke, betul ya, ini lebih besar daripada ini. Maka Cu dia sebagai E0 reduksi, sedangkan Zn dia sebagai E0 oksidasi. Sehingga nilai E0 selnya itu sama dengan E0 dari Cu dikurangi E0 dari Zn. Sehingga nilainya plus 0,34 dikurangi min 0,76. Satuannya adalah volt. Sehingga nilainya yaitu ini kali ini dia menjadi positif. Jadi dijumlahkan hasilnya plus 1,10 volt. Oke, semoga kalian paham. Yang B, tuliskan reaksi pada katoda dan anoda jika terbentuk listrik. Oke, dari data potensial sel dia nilainya kan positif. Maka kita tahu tadi E0 reduksinya yaitu Cu. Berarti Cu dia mengalami reduksi. Elektroda mana yang mengalami reduksi? Katoda kah atau anoda? Ingat ya, tadi kuncinya adalah K-red. Katoda reduksi. Berarti katodanya reduksi. Berarti reaksi pada katoda reduksi. Reaksinya yaitu Cu2 plus 2 elektron, dia menghasilkan Cu dengan potensial sel yaitu plus 0,34 volt. Nah, kalau Cu reduksi berarti yang menjadi anoda yaitu Zn itu mengalami oksidasi. Nah, karena reaksi ini adalah reaksi reduksi, cirinya apa? Cirinya elektronnya ada sebelum tanda panah. Sehingga ini kita balik. Jadi reaksinya menjadi Zn menghasilkan Zn2 plus 2 elektron. Nilai potensial selnya pun kita balik karena reaksinya dibalik. Maksudnya, tandanya yang tadinya negatif, dia berubah menjadi positif. Jadi plus 0,76 volt. Setelah itu, kita jumlahkan persamaan reaksinya. Sehingga dia menjadi... Oke, kita lihat sisi kiri dan kanan mana yang sama. Yap, yang sama hanya 2 elektron ya. Kita coret keduanya. Sehingga ini jika digabungkan, dia menjadi reaksi redoks. Nah, kita turunkan jadi Cu2 plus Zn nya plus ya, menghasilkan Cu plus Zn2 plus. Dengan E0 sel ini kita jumlahkan, dia hasilnya positif ya, 1,10 volt. Inilah persamaan reaksi pada katoda dan anodanya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tuliskan notasi sel dan gambar susunan sel voltanya. Nah, notasi sel tadi dituliskan dengan rumus yaitu anoda, ion anoda, dipisahkan dengan jembatan garam, ion katoda, dan katoda. Berarti notasi selnya, anodanya mana? Zn ya. Berarti Zn strip Zn2 plus dipisahkan dengan jembatan garam, ion katoda yaitu Cu2 plus, dan katodanya adalah Cu. Nah, inilah notasi sel atau diagram selnya. Nah, selanjutnya gambar susunan sel volta. Gambarnya seperti ini. Ini ada 2 wadah. Nah, karena katoda adalah elektroda positif dan yang termasuk katoda adalah logam Cu di sini, maka kita tuliskan katodanya positif. Oke, ini logamnya adalah logam Cu ya, atau
baga. Terus anodanya berupa zinc ya, atau Zn. Berarti ini keliru, berarti dia ini Zn atau zinc. Ada di anoda. Aliran elektron dari anoda menuju katoda. Berarti ini ada elektron di sini, dia mengalir ke sini dan lalu diserap oleh katoda ke sini. Nah, selain itu, tadi jembatan garamnya menggunakan garam CaCl2. Nah, di sini garam yang digunakan adalah CaCl2. Saat CaCl2 dia terion, dia akan bentuk Ca2+ dan 2Cl-. Nah, ion positif dia akan menuju pada wadah yang mengalami reduksi. Mana? Berarti ini, dia ke sini. Sedangkan ion negatif dia akan menuju pada wadah yang mengalami oksidasi ke sini ya. Berarti ini ada tambahan Cl-, yang ini ada tambahan Ca2+. Nah, selain itu, logam Zn-nya dia dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 1 molar. Berarti di sini ada ion Zn2+ dan SO4 2-. Nah, yang ini dia dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat 1 molar. Sehingga di sini ada ion Cu2+ dan SO4 2-. Oke, semoga kalian paham, pelan-pelan saja ya dipahaminya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah soal pengayaan. Khawatir nanti ada pada saat kalian UTBK, jadi silakan dipahami. Diketahui beberapa reaksi berikut. Oke, ini reaksinya. Yang ditanya, susunlah unsur PQRS berdasarkan sifat reduktor yang semakin kuat. Kalau reduktor yang semakin kuat, artinya dia semakin mudah mengalami oksidasi. Kalau semakin mudah mengalami oksidasi, berarti E0 selnya dia E0-nya dia harus lebih kecil ya. Lebih kecil atau menurun. Oke, bagaimana menjawabnya? Nah, ini yang ditanya susun berdasarkan sifat reduktor yang semakin kuat. Yang diketahuinya nilai potensial sel standarnya, seperti ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita identifikasi dulu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Cara mudahnya seperti ini. Kalau reduksi kan dia nangkep elektron ya. Untuk menangkap elektron berarti pas di awal dia harus dalam bentuk ion positif. Sebelum tanda panah ya ion positif, terus selanjutnya pas berpindah tempat dia menjadi atom netral. Seperti itu ya. Umumnya ya, tapi tidak semua. Berarti di sini kita lihat yang ion positif tuh ini. Ya kan? Berarti potensial selnya yang R itu lebih besar daripada potensial sel yang P. Karena potensial sel reduksi itu harus lebih positif daripada yang oksidasi berdasarkan dari volta ya. Nah, selanjutnya yang ini. Berarti mana yang mengalami reduksi? Q ya. Q mengalami reduksi, sedangkan S-nya mengalami oksidasi. Tapi lihat di sini potensial selnya dia negatif. Artinya reaksinya tidak spontan. Artinya jika kita balik biar dia jadi spontan, berarti si S-nya yang mengalami reduksi. Semoga paham ya. Jadi di sini E0S-nya dia lebih besar daripada E0Q. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini yang positif ini dan potensial selnya dia positif, sehingga si Q ini dia memiliki potensial elektroda standar yang lebih besar daripada yang R. Nah, jika sudah punya data seperti ini, kita urutkan data potensial elektrodanya. Mana yang lebih besar? Berarti Q ini ya, Q paling besar. Berarti E0Q dia lebih besar daripada E0R.
Nah, yang R dia lebih besar daripada E0P. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada Q nih. Nah, yang Q katanya dia lebih kecil daripada yang S. Berarti di sini E0S lebih besar dari E0Q. 0Q lebih besar daripada E0R dan E0R lebih besar daripada E0P. Nah, berarti dari sini ke sini dia merupakan oksidator yang semakin kuat. Oksidator semakin kuat. Karena potensial reduksinya dia semakin besar. Nah, kalau oksidatornya semakin kuat, berarti kebalikannya, dari sini ke sini dia termasuk reduktor yang semakin kuat, ya. Seperti ini. Jadi urutannya yaitu EP, lalu ER, lalu EQ, dan selanjutnya ES. Semoga kalian paham. Jika belum paham, silakan ditanyakan di grup saat pembelajaran. Oke, selanjutnya, contoh soal pengayaan yang kedua. Diketahui ada potensial sel standar dari kalsium dan perak. Yang ditanyakan, apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan? Nah, kita langsung saja. Di sini jawab. Jika berlangsung spontan, berarti cirinya E0 selnya dia harus lebih besar daripada 0, atau E0 selnya dia harus positif, ya. Nah, untuk menjawab ini, dari reaksi ini kita harus identifikasi mana yang mengalami reduksi. Nah, ingat tadi reduksi itu adalah penerimaan elektron. Biasanya dia berupa kation sebelum tanda panah atau di reaktan. Dia menjadi atom netral pada produk atau setelah tanda panah. Nah, di sini adalah kationnya ini. Ya. Berarti di sini yang mengalami reduksi atau katodanya yaitu Ca, ya. Nah, sedangkan yang mengalami oksidasi atau anodanya yaitu Ag. Nah, kita masukkan ke rumus E0 sel sama dengan E-red dikurangi E-ox. Nah, reduksinya yaitu Ca, berapa? Min 2,87. Min 2,87. Nah, sedangkan yang oksidasinya yaitu Ag. Berapa? 0,80. Berarti min positif 0,80. Satuannya dalam volt, ya. Nah, kita jumlahkan. Jadi min 2,87 min 0,80. Di sini hasilnya negatif, ya. Berarti min 3,67 volt. Nah, karena E0 selnya dia negatif, berarti tidak terbentuk listrik. Ya, karena E0 selnya dia negatif. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Selamat belajar. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan kita malas untuk belajar, karena kehidupan harus terus berjalan. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.